Baik, teman-teman semuanya, kita mulai pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita semuanya sehat. Tidak lupa menyampaikan selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Ini panjenengan berpakaian tradisional atau berpakaian adat ini pasti habis mengikuti upacara atau baik itu secara langsung maupun upacara secara daring. Semoga kesehatan, keselamatan, kesuksesan, keberkahan selalu menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, rapat persiapan KSN ini kita laksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar umum, yang ketiga pembahasan agenda rapat, keempat lain-lain, dan kelima penutup. Cara pertama pembukaan, mari kita buka bersama dengan berdoa sesuai dengan agama kita. Yang beragama Islam saya hantarkan dengan baca suratul Fatihah. Mari saya hantarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya acara berikutnya yang kedua adalah pengantar umum. Bapak dan Ibu, ya, kegiatan KSN tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya, dan ini koordinasi kita memang tidak seintens tahun kemarin, ya. Dan mungkin beberapa sekolah itu juga agak mengalami kesulitan, ya. Namun tetap kita laksanakan. Sebetulnya panduannya sudah cukup banyak, hanya memang koordinasinya kurang maksimal. Saya kira itu yang tetap harus kita jalankan. Dan ini nanti fokus pembahasan kita ini sebetulnya adalah masalah kepengawasan terutama. Ya, kita mungkin ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, maka kita komunikasikan pada waktu rapat saat ini. Ya. Nah ini nanti saya minta bantuan banyak kepada Bung Arifah yang kemarin telah membantu dalam penyusunan jadwal kepengawasan. Nah selanjutnya nanti beberapa teman yang barangkali ada pertanyaan nanti silakan. Yang pasti agenda kita adalah karena tinggal besok pagi ini anunya ya, apa namanya? Istilahnya apa besok pagi itu? Kalau kegiatannya itu kan mulai kalau anak-anak datang kan tanggal 3 dan 4 gitu. Ya, kalau istilahnya besok pagi itu apa kalau kegiatan di sinkronisasi gitu. Itu. Baik, kita masuk ke acara yang ketiga, pembahasan agenda rapat. Pembahasan agenda rapat ini saya minta tolong pertama itu memastikan bahwa sekolah yang ikut serta dalam kegiatan 28 sekolah ya itu sebagaimana yang sudah dibuatkan jadwal pengawasnya oleh Bung Arifah. Bung Arifah, saya bantu, nanti saya minta Bung Arifah mungkin menjelaskan, dan sebelumnya Bung Arifah perlu saya bantu share screen atau Bung Arifah yang share screen ya? Bung Arifah share screen atau saya bantu share screen ya? Bung Arifah masih mute Bu, tolong di unmute. Bung Arifah tolong di unmute. Pak Udi, nggih, sampun. Nggak usah share screen nggih. Masalahnya saya bantu share screen. Nggak usah Pak. Saya nggak pakai laptop ini. Oh, saya bantu share screen maksud saya. Oh, nggih. Saya share screen, nggih. Nggih, Pak. Saya share sebentar.
Rapat kita kali ini dihadiri semua kepala sekolah atau perwakilan sekolah, ya, baik dari SMA maupun MA. Bentar, ini baik. Nah, Bu Ngaripa sudah bisa melihat ini tayangan. Betul wonten search ini ki HP ku apa? Oh, sebentar. Kelihatan, Pak? Belum kelihatan Pak Udi, masih hitam. Nggih, masih hitam. Umuli yang sekarang kelihatan. Baik, saya ulang lagi. Share. Ini di share, mana jadwal data pengawasnya. Share. Duh, bentar. Kok bisa? Bentar. Sebentar. Betul kan? Nanti kau gemet tuh. Ngedit aku ya nang. Ngedit aku ya. Ngedit gelas sama tuh. Ngedit bensin yang situ. Malah kerungu. Ora kerja ora. Baik, Bu Ngaripa, ini sambil menunggu ini sekarangnya share screen-nya belum. Oh, ini sudah apa belum ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah Pak Udi. Oke, baik. Baik, Bu Ngaripa, tolong bisa membantu ini memberikan penjelasan tentang kepengawasan ini. Bu Ngaripa masih mute. Silakan di unmute. Dia Pak Udi siap. Nggih. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan yang pertama permohonan maaf dulu karena mungkin ada beberapa sekolah yang mengalami perubahan pengawas dikarenakan datanya berubah di tanggal 30 Mei. Yang semula hanya 23 sekolah menjadi 28. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu untuk kepengawasan ini Pak Udi untuk SMA
Bob Kri 2 Club ini terpaksa tidak ikut karena kesulitan sinkron, lalu Pak Seswanduri PGRI juga sama karena Pak Ses tidak mengikuti atau mendaftar di web. Pak Ses itu malah daftarnya kalau lewat Excel di Capjin. Tahun ini memang luar biasa, jadi pengecekan itu memang harus sering. Dan ke pengawasan ini untuk Kabupaten Jepara kita jadi satu nih Pak Udi. Kalau untuk di Demak itu MA sendiri dan SMA sendiri. Tapi untuk kita alhamdulillah masih seperti yang dulu-dulu MA dan SMA jadi satu. Prosesnya seperti itu Pak Udi, kepengawasannya sudah saya bagi seperti itu. Namun jika ada petugas yang secara kebetulan akan diganti, monggo, yang penting surat tugas dari sekolah sama dengan yang ditugaskan. Kalau toh berbeda, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa ngebel pada sekolah yang dituju. Jika seandainya ada Bapak Ibu Guru Pengawas terpaksa tidak hadir, monggo bisa digantikan dan memberi tahu saja. Jadi yang jelas kita luwes saja di ini. Itu Pak Udi untuk kepengawasan. Di hari kedua tanggal 4 itu tinggal 23 sekolah. Karena ada 5 sekolah yang tidak mengikuti di mata pelajaran astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. Di antaranya Kembang, SMA Islam, dan yang lain. Jadi ada 5 sekolah yang tidak mengikuti. Sehingga di hari kedua itu kurang 5 sekolah. Di antaranya ada NU, Islam NU, lalu Islam Nusantara, SMA Negeri Kembang, dan yang 2 datanya ada di laptop Pak Udi. Itu yang perlu saya sampaikan Pak Udi. Mungkin ada yang perlu revisi, perlu ditanyakan, monggo Pak Udi. Saya kembalikan ke Pak Udi. Oke, terima kasih Bung Arifah. Teman-teman semuanya, ya seperti yang sudah disampaikan Bung Arifah bahwa memang terjadi perubahan jadwal ketika sebelum tanggal 30 itu sudah di-share ke pengawasannya, kemudian ada beberapa MA yang belum masuk datanya. Nah, setelah itu baru diadakan perubahan. Mudah-mudahan ini dari MA ini tercover semuanya. Persoalan kepengawasan silang SMA MA saya kira tidak ada masalah. Ya, tidak harus SMA diawasi SMA, MA saya kira tidak masalah, malah bagus seperti itu. Ya, siapapun tidak masalah. Saya perlu menyampaikan terima kasih. Di sini gabung bersama kita apa tidak si dari MAN 1 Pak Tafrikan ini ada di sini. MAN 1? Hadir, bantu Pak. Oke, siap Pak Tafrikan, ini yang sering saya repoti. Terima kasih. Dan juga teman-teman semuanya dari MA, terima kasih. Dan ini data ini apakah ada yang mungkin disampaikan terkait data sekolah peserta dan kepengawasan? Silakan kalau ada sebelum kita lanjutkan ke hal yang lainnya. Nggih, Pak Udi, mungkin ada MA yang belum tercover karena ini baru 12 Pak Udi. 12 pripun Bu? Oh 12. MA itu kan ada 12 sekolah. Apakah Pak Tafrikan ini masih ada yang belum tercover ikut tapi tidak tercover di data saya? Monggo Pak Udi. Ye. Baik, Pak Tafrikan dan teman-teman dari MA, adakah informasi atau hal yang perlu disampaikan terkait dengan data peserta dan pengawas ini? Sampai sekarang, alhamdulillah, sampun sedoyo. Tidak ada informasi dari teman-teman MA, Pak. Oke. Aman. Aman, ya. Alhamdulillah kalau aman, Pak Tafrikan, ya.
Sun. Baik, berarti ini kita intinya kita tetap menggunakan daftar pengawas ini sesuai dengan yang sudah dibuat Bungaripa, baik itu tanggal 3 maupun tanggal 4 ya. Kemudian jangan lupa nanti teman-teman yang ikut rapat pada hari ini, pada pagi ini menyampaikan ke pengawas tentang ini surat tugas ini supaya disiapkan, kemudian jangan sampai datang terlambat supaya nanti pelaksanaannya tidak terganggu. Dan juga saya juga ingin Bungaripa dan Bu Ida, terutama yang ini muncul wajahnya di sini, ini terkait dengan masalah transport dan honor, ini mohon bisa dijelaskan ini supaya nanti apa ya, ada kesamaan, ada kesamaan. Nah, ini seperti apa ya? Mungkin kalau teman-teman MA barangkali itu punya ketentuan tersendiri. Kalau untuk ini saya kira tidak masalah, ya, karena ini kelihatannya kan berangkasnya beda antara MA dan SMA, gitu. Nah, ini kalau yang MA nanti paling tidak kan harus sama. Ya, syukur-syukur sih semuanya bisa sama. Itu seperti apa Bungaripa kaitannya dengan Pak Udi, untuk kegiatan KSN ini hasil rapat koordinasi hari apa itu ya Pak dengan Provinsi Jawa Tengah, bahwa dari Jumat Bu, Jumat jam 2 siang yang bisa dialokasikan dana. Sumber dananya ini harapannya dari BES Pak Udi, jadi semua bersumber dari BES. Yang pertama itu adalah proktor itu sehari 150, lalu teknisi juga 150. Untuk pengawas itu kalau berdasarkan pedoman dari gubernur itu dalam kota itu transportnya 50 Pak, tetapi bisa dihonori dengan uang harian sehari itu Pak, sehari jika melampaui 4 jam itu 50.000. Apakah kita menggunakan honor plus transport 100 monggo, atau yang khususnya untuk SMA ini apakah 75, 25 dan 50 monggo hari ini kita bahas, karena yang jelas untuk kepengawasan itu paling tidak sudah saya buat di setiap rayon Pak. Selatan ya selatan, tengah saya bagi menjadi 2 dan utara. Tetapi kan dalam pengumpulan data kemarin saya lupa tidak ada alamatnya Pak, sehingga saya pedomannya pada titik sekolah bukan pada alamat. Jadi ini apakah kita gunakan angka 100? Tetapi untuk kepanitiaan Bu Ida itu memang selama itu ASN baik kalau transport itu bisa ya. Tapi kalau ASN itu memang tidak bisa berbunyi honor. Maka Bu Ida untuk menyikapi ini saya kepanitiaannya saya ambilkan dari teknisi dan proktor. Pelaksanaannya mulai dari simulasi, sinkronisasi hingga pelaksanaan, sehingga kami di SMA Mayong tidak menganggarkan untuk honorarium panitia, tetapi panitia tetap terpikirkan dari sisihan-sisihan itu Bu Ida. Itu yang perlu saya sampaikan Pak Udi. Jadi kita memberi 100 untuk pengawas atau 75, yang jelas untuk transport itu sudah aturannya memang dalam kota atau dalam satu wilayah itu hanya 50 Pak Udi. Untuk honor itu namanya uang harian Pak Udi. Setelah saya baca itu memang sehari itu 50.000. Minimal itu 4 jam Pak Udi. Untuk teman-teman ini kan katakanlah ya memang 4 jam karena ada yang 3 jam itu dalam sehari.
dalam jadwal sampai dalam sehari. Itu Pak Udi, saya kembalikan ke Pak Udi kembali. Terima kasih Pak Udi. Baik, terima kasih Bung Arifah. Teman-teman mungkin mau menambahkan, Bu Ida barangkali ada atau mungkin yang lain? Terutama Ya tadi Pak, yang uang harian berarti itu kan untuk yang non ASN ya Bung Arifah ya. Ya, non ASN, memang non ASN. Maka panitianya kan tidak mungkin non ASN Bu. Ya. Karena rata-rata yang kita libatkan kan mesti kesesuaian dan kurikulum. Iya. Ya. Diatur lah pokoknya. Bu. Teman-teman yang lain ada yang menanggapi? Assalamualaikum Pak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan dari Pak Udi, Bung Arifah, berkaitan tadi dengan honorarium teknisi dengan proktor nggih. Kalau kita yang ingin saya mintakan penjelasan adalah perhitungannya Bapak Ibu, karena rangkaiannya kemarin kan ada simulasi, sinkronisasi sampai dengan pelaksanaan. Agar kita sama, ini perhitungannya mulai dari mana Bu? Dari simulasi, sinkronisasi, atau hanya pada saat pelaksanaan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Bapak Ibu, tentu honorarium itu kalau sangat tidak adil nggih Bapak. Selaku panitia mulai dari input data, mulai dari penjaringan dan lain-lain. Intinya untuk proktor dan teknisi itu dihitung mulai dari sinkronisasi Bapak. Berarti kan sinkronisasi tanggal 27, simulasinya tanggal 28, 29, 6 hari pelaksanaan. Jadi 27, 28, 29, tanggal 2, 3, dan 4. Kalau dihitung 150 itu kan 900. 900 kali 2 teknisi dan proktor misalnya, berarti sudah 1.800.000. Tetapi kebijakan kami di SMA Mayong itu tidak saya berikan 900 Pak Afrikan. Tapi saya jadikan satu, nanti untuk kepanitiaan saya ambilkan dari situ. Bahkan kami menganggarkan juga untuk operator Pak. Karena ini hampir mirip dengan ujian nasional gitu. Itu Pak yang perlu saya sampaikan. Mungkin Pak Udi ada tambahan? Baik, saya kira cara yang bagus Bung Arifah bahwa kita mencoba mencari solusi begini, karena yang bisa dihonori itu kan hanya guru atau karyawan yang non ASN, sehingga kita bisa menggunakan cara memaksimalkan anggaran non ASN untuk non ASN, non ASN. Kemudian itu nanti bisa diolah oleh kepanitiaan secara proporsional, tetap sesuai dengan beban kerja. Ya, proktor, teknisi yang tentu pekerjaannya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, yang dengan pengawas, misalnya yang pengawas satu hari. Nah, itu bisa diperhitungkan. Dan saya kira tidak ada masalah cara seperti itu ya. Asal ini disampaikan juga secara terbuka, teman-teman diberi pemahaman. Jadi nanti panitia juga paling tidak kan ikut bisa mendapatkan ya uang lelahnya itu juga, meskipun tidak banyak kan juga lebih merata kan gitu ya. Nanti urusan besarnya itu menjadi kebijakan sekolah nggih Pak Udi. Ya, yang kebijakan tapi sekolah. Untuk pengawas gimana Pak Udi? Sama SMA khususnya? Untuk pengawas saya itu sepakat. Pengawas itu berarti mulai jam berapa sampai jam berapa ya, Bu? Mulai jam 8 sampai paling panjang 3 jam sampai jam 11. Tapi paling tidak setengah 8 mereka kan sudah siap ya, Pak? Ya. Hitungannya 4 jam lah, Pak. 4 jam, oke. Saya sih setuju kalau misalnya transport bisa mengeluarkan transport dan
honor Uang 100. Cuma memang kan Bu, karena itu kan yang dapat honor itu kan honor pengawas kan non ASN. Sementara kemungkinan yang dipasang itu kan ASN itu. Nggih. Ya. Jadi Nggih, memang yang tidak penting bisa. Nah, nggih. kalau bisa memberikan tambahan, saya pikir kan memaksimalkan tadi yang proktor teknisi. Nggih, nggih, Pak. Hanya memang perlu kita sepakati bahwa pengawas keluar dengan waktu 4 jam kurang lebih itu macamnya ya kan kelayakan sih. Itu berapa? 100 nggih, Pak. Ya, kalau 100 berarti ya kita ambilkan yang transport lokalnya itu 50, 50 yang uang 50 kita carikan hariannya tadi dari anggaran proktor teknisi tadi, misalnya begitu ya, atau konsumsi kan gitu ya. Yang untuk pengawas itu bisa Pak diberi uang harian 50 asal non ASN, Pak. Iya, masalahnya non ASN. Kayaknya sebagian besar itu ASN yang dikirim. Oh nggih, monggo lah diatur nggih. Gitu ya. Tapi kesepakatan kita pengawas 100 gitu ya. Satu pengawas dalam 1 hari ya, Bu. Nggih, Pak. Oke. 100 itu transport dan uang harian atau Betul. Uang harian, Bu. berarti transport dan uang harian 100 gitu ya, Bu ya? Nggih, karena tokannya 50 kok, Bu, transport itu kok. Oke. Artinya setiap pengawas itu baik ASN maupun non ASN kita anggarkan satu orang 100.000 di manajemen, kan dikelola dari keuangan tadi Bu. Adapun yang di SPJ-kan itu yang non ASN, tapi yang ASN pun kita pikirkan dapat 100.000 gitu Bu. Nggih, kami. Nggih. Baik. Non sewu Pak Udi, Bung Haripa, ini terkait dengan masalah simulasi. Simulasi itu kan dijadwalnya 2 hari, 28, 29. Tapi kalau misalnya diselesaikan 1 hari, kan berarti proktornya dianggarkan hanya 1 hari. Ya gini Bu, ya kalau real begitu, tapi karena Bu Ida harus luas juga, karena Bu Ida juga berpikir untuk teman-teman ASN yang terlibat. Kalau di tempat kami memang 2 hari ya, saya anggap 2 hari. Kalau dengan 1 hari, dengan anggap 2 hari juga tidak masalah Bu, yang penting ada absennya. Oh, absen siswa yang absen kegiatan toh Bu, yang penting kegiatan terus non sewu Bu, itu kan ketika pendaftaran berarti sebelumnya itu kan juga menggunakan proktor dan teknisi Bu, karena pada di tempat kami loh ya itu anak-anak tidak bisa lakukan sendiri. Berarti kan boleh dianggarkan mulai dari pendaftaran. Boleh, luwes saja. Yang penting itu ada daftar hadirnya, itu saja Bu. Nggih, sama surat tugasnya itu saja nggih. Luwes Bu. Nggih, siap Bu. Intinya kita tadi manajemennya dari honor proktor dan teknisi kita atur untuk semua kepanitiaan gitu nggih. Nggih Bu. Matur nuwun Bu. Nggih. Bung Haripa mau tanya. Nggih, Bu Muli. Ya, lalu untuk honor proktor dan teknisi dikasih berapa Bu? Sedangkan waktu hari Jumat itu kan juga sudah sempat ada yang proktor saya itu juga ikut mendengarkan ikut Zoom meeting waktu hari Jumat Bu. Jadi sudah tahu kalau honor proktor itu dan teknisi per hari 150. Jadi Bu Muli, intinya begini, kita mencoba mendewasakan teman-teman juga. Yang penting kita bahas secara terbuka, karena sangat tidak bijaksana jika proktor itu hitungannya harian 150, sedangkan teman-teman mulai dari penjaringan panitia itu sampai mendaftarkan juga kan perlu waktu itu Bu. Itu juga bekerja. Bu Muli nanti intinya memberi pengertian bahwa 150 itu tidak diberikan total selama dia bekerja begitu Ibu. Saya memang sudah kebiasaan begitu di teman-teman jadi paham. Oh, iya Bu. Iya Bu Bung Haripa. Bu Muli, saya menambahkan begini. Ini begini, nanti pada akhirnya berapa honor
proktor dan teknisi itu Bu, tidak akan sama satu sekolah yang satu dengan yang lain. Nah, itu ya. Ya, mengapa? Karena itu terkait dengan jumlah kepanitiaan juga, ya, dan juga terkait dengan beban. Maksudnya begini, dan juga terkait dengan kondisi sekolah. Sekolah yang mungkin, mohon maaf, jumlah siswanya besar, kemudian perolehan bosnya lebih besar. Nah, kemudian dia bisa memaksimalkan anggaran itu lebih banyak, maka kemungkinan proktor dan teknisinya akan mendapatkan, dan panitia akan mendapatkan honor yang lebih tinggi. Tetapi sekolah yang pesertanya sedikit, bosnya sedikit, juga itu perolehannya juga tidak mungkin sama, karena beban tugasnya juga tidak sama. Sehingga itu kembali diserahkan ke sekolah, yang pastikan sekolah berusaha untuk mengupayakan. Soal besarannya itu kembali ke sekolah. Rambu-rambunya gitu. Kemudian yang tentang pengawas, nah pengawas ini tadi, nanti kita juga sepakati bahwa yang memberikan honor pengawas itu sekolah masing-masing kepada sekolah yang dikirim keluar, kan begitu ya? Iya, Pak Budi. Ini perlu kita sepakati juga. Jadi bukan Bung Arifah ya, bukan pengawas dari luar kita beri honor, tapi kita memberikan honor kepada pengawas kita sendiri. Begitu ya, Bu? Leres Pak Budi. Iya. Ya, nanti pengawas kita kan jangan sampai mengawasi di sekolah lain bareng terus ora kondur-kondur meneng soalnya urung untuk transport misalnya kan. Jangan sampai pesannya keliru. Ojo nganti balik nek urung entuk sangune repot niku. Perlu disepakati ini Pak Udi. Ada makan siangnya atau tidak kalau sampai jam 11 itu. Itu aja Pak Udi. Oh, ngoten. Makan siang enggak itu teman-teman, apa snack tapi jumlahnya agak banyak. Usul ada Bu. Ada. Dikasih makan. Snack dan makan gitu Bu. Snack dan makan. Oke. Snack dan makan juga. Snack dan makan dan kita harus sepakat bahwa tidak boleh makan prasmanan ya. Nggih, ya Pak, nanti nasi kotak aja Pak. Makanya di jusan ya. Sudah. Nggih, kami juga sudah siapkan ada makan siang Pak Udi. Nggih, oke, saya kira seperti itu. Kemudian ada yang lain? Maaf maksudnya kan untuk panitia dan pengawas ya Pak? Yang makan siang tadi. Kalau siswa. Itu pengawas itu. Ya, pengawas, panitia, dan kepala sekolah Bu. Kepala sekolah emang tidak ikut panitia. Artinya yang siswa kan tidak toh Pak? Yang siswanya kan tidak sih. Siswa hanya snack gitu toh. Oh iya, siswanya nanti sekolah masing-masing. Mau ada sekolah yang kok. Oh, yang sudah menganggarkan banyak. Ya silakan. Oh ya, maaf Pak Udi mau tanya lagi. Untuk siswanya itu diberi transport atau tidak Pak? Boten Bu Muli. Oh boten. Karena di sekolahnya sendiri nggih Bu Muli. Oh gitu ya Bu. Tapi ini Bu Muli kelihatannya kan ada anggaran untuk itu Bu dari yayasan. Boleh? Ya memang saya menganggarkan untuk anak-anak. Nah, ya toh? Tidak banyak sih, satu hari simulasi dan pelaksanaan itu bensin 1 liter, pertalite 10.000, jadi per anak 20.000. Dengan pertimbangan hari itu kan hari keren. Anak di rumah, kemudian mereka disuruh hadir ke sekolah karena harus di lab untuk ikut KSN gitu. Jadi kita pikirkan untuk subsidi transportnya. Ya kan, bagus. Baik, Bu Muli. Bu Mili 20.000, saya nanti 21.000, siap. Seperti lelang Pak Udi. Bisa kayak aku sewu pokoknya. Ya itu hanya subsidi kok Pak, kan artinya mensubsidi saja. Oh nggih. Monggo Bu Muli. Saya paling baik.
saya paling senang itu suasana di SMA Negeri 1 Melongo itu. Jadi ini meeting ini diikuti tidak hanya satu guru, tapi juga banyak. Jadi ya, itu dia. Di ruang studio SMA Negeri 1 Melongo. Nyuwun sewu, Bung Haripa, Pak Udi. Nggih. Nyuwun pirsa, maaf sebelumnya, apa mungkin tadi saya yang terlambat, tapi sepertinya tidak, saya masuk jam 9.03. Berkaitan dengan pengawas yang dihadirkan, nanti yang datang ke sekolah, itu kan ada tugas dan kewajibannya. Mohon penjelasan dari Bung Haripa atau Pak Udi berkaitan dengan tugas dan kewajiban pengawas. Demikian, terima kasih. Baik, begini Pak Asrom, tentang tugas pengawas dan tugas tanggung jawab pengawas, ya, ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tugas dan tanggung jawab pengawas ketika kita menjalankan tes UNBK seperti itu. Ya, hanya memang di dalam panduan itu tidak diatur secara rinci. Betul. Secara rinci itu. Nah nanti kalau misalnya dibutuhkan sekolah-sekolah itu supaya nanti seperti tata tertib tugas itu dibacakan, ya nanti kami siap menyampaikan kepada sekolah-sekolah ya Bung Haripa. Nggih Pak, siap. Kita share ke sana. Yang pasti standar umumnya nanti teman-teman menyampaikan kepada pengawas supaya secara umum tugas kepengawasan mulai dari membantu peserta dalam hal pengisian data, kemudian membantu juga kesulitan-kesulitan dan mengkomunikasikannya dengan proktor. Nah, jadi tidak semata-mata kita mengawasi supaya mereka menghindarkan mereka berbuat yang tidak jujur, bukan sekadar itu. Lebih dari itu adalah kita memperlancar mereka supaya bisa mengerjakan dengan baik, ya menciptakan kondisi yang nyaman dan sebagainya. Nanti Bung Haripa bisa membantu mungkin secara tertulis seperti tata tertib dan tugas kepengawasan nanti bisa disampaikan di Pak, siap. Terima kasih Pak Asrom. Nanti. Terima kasih. Itu yang kami tunggu Pak. Jadi nanti ada standarisasi tugas dan kewajiban pengawas yang kemudian di-share ke seluruh sekolah peserta KSN. Nanti akan menjadi pegangan bagi kami, karena kami kan tetap harus menerima pengawas yang datang ke kami, dan kami insya Allah juga memperlakukan sama seperti sesuai dengan standar di sekolah-sekolah yang lain juga. Terima kasih Pak Udi, Bung Haripa. Baik Pak Asrom. Pak Udi makanya. Monggo, pinten? Pak Sur. Maaf Pak Sur ini tidak share video karena jaringannya putus-putus. Oke. Bisa didengar ya suara nih. Bisa Pak. Ini mungkin lebih khusus ke Bung Haripa terkait konsumsi yang masih perlu kami tanyakan. Selama proses yang dihitung Bung Haripa 6 hari, itu kepanitiaan boleh dianggarkan konsumsi enggak? Kalau boleh Pak Sur, boleh. Ya, sampai kemakan. Boleh Pak Sur. Kalau untuk termasuk untuk siswa kan juga dianggarkan untuk konsumsi. Boleh Pak Sur. Suaranya enggak jelas ya Pak Sur. HP saya yang error atau gimana? Pun Pak, kita kayak sulup ning jero banyu ngono. Tahu di. Aneh-aneh. Ya intinya boleh lah. Kita kan lembure panitia 6 hari itu kan pagi kan sampai tengah malam sih Pak. Jadi gua enggak balik itu makannya itu. Pak Udi. Oke, sewengi.
Nah, ini betul naik Mbak Jumbo ke Banyu. Gangguan sinyal, Pak Sur, karena ada gangguan sinyal. Oke, Pak Udi. Berikutnya, oh ya, dari Indonesia itu mengirimkan pesan lewat chat dari SMA Indonesia. Ini minta pergantian pengawas dari Bapak Ali Ahmadi diganti Bu Resti Nurlaila. Nggih, luwes saja pokoknya Pak Udi. Langsung aja ya penggantiannya, nggak usah mengubah jadwal. Nggih, enggak apa-apa, enggak masalah, nggih. Oke, nggih, langsung nggak apa-apa. Nanti yang penting ada surat tugas. Kita sepakat tidak menolak pengawas yang diganti. Nggih. Bareng tekan kono ora padha jenenge terus malah nek ngono ora usah diwe snack, repot. Loh, kecuali loh Pak, kecuali suhu tubuhnya 40 derajat loh Pak. Oh ya, soal itu ya Bu Ida mengingatkan, baik kalau ternyata pengawas itu tidak memenuhi protokol kesehatan, termasuk juga ini suhu tubuh, ya nanti kita komunikasikan dengan sekolah ya supaya nanti yang dikirim pengawas pengganti. Namun sebaiknya sebelum datang itu pengawas itu memastikan bahwa kondisinya sehat. Kalau kurang sehat nanti tolong lapor ke kepala sekolah supaya diganti. Ya. Non sewu Pak Udi yang lain kemarin berdasarkan dari hasil rakor yang hari Jumat itu, di sana dibahas untuk penyelesaian permasalahan apabila ada siswa yang harus isman. Nah, tapi sampai hari ini bagaimana penyelesaian jika seandainya saya sih sampai hari ini anak yang di tempat kami satu siswa itu belum ada surat dari puskesmas untuk isman, tapi anak saya satu siswa itu melaporkan bahwa dirinya mengalami gejala sesak nafas, batuk pilek. Nah, pertanyaannya kan, ini nanti kalau kondisi gejalanya tidak memungkinkan, kan berarti kan mungkin tidak boleh ke sekolah. Nah, ketika rakor itu sudah dibahas bagaimana dengan siswa yang mungkin mengalami isman, dan dari provinsi seingat saya itu menyampaikan akan ada link tracking untuk siswa. Nah, ini ada atau tidak. Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa non sewu di tempat saya, di sekolah saya, kemungkinan selama 2 hari itu didampingi oleh petugas puskesmas Nalungsari untuk mengawal dan juga tracking terhadap kondisi siswa, dan non sewu mungkin juga pengawas apakah kondisinya sehat atau tidak. Terus terang memang di sekolah kami agak serius menangani prokes COVID karena lingkungan Kecamatan Nalungsari ini dalam kondisi pemantauan dari Dinas Kesehatan. Maka saya melakukan koordinasi dengan tim COVID Kecamatan dan juga Kepala Puskesmas untuk mengawal pelaksanaan prokes di sekolah kami selama mengikuti KSN. Demikian Pak Udi. Oh ya, nggih. Baik Bu Ida, tentang anak yang nanti harus isolasi itu begini, kalau sebelum anak itu mendapat kepastian isolasi dari hasil swab atau PCR itu, saya kira kan anak tersebut masih bisa ikut, kecuali kalau misalnya besok pagi kok besok pagi mulai jalan, ini hasilnya hari ini itu memang riskan. Kalau misalnya ingin mendeteksi anak itu, sekolah itu ingin mendeteksi anak ini benar-benar kondisinya bagus dan tidak terkonfirmasi COVID, itu bisa dilakukan tes antigen misalnya ya, yang relatif lebih murah itu, boleh itu. Ya. Tapi menurut hemat saya sih memang anak-anak itu yang kondisinya sehat betul, saya pikir mereka asal mengikuti protokol kesehatan nggak masalah, kecuali kalau sakit memang di tes dulu setidaknya pakai antigen kan gitu. Ya mudah-mudahan sih kita semuanya, anak-anak kita semuanya sih baik. Saya juga belum mendapatkan jawaban. Kalau nanti isolasi bagaimana memang belum mendapatkan.
Kemudian kalau pengawas, kita tidak mensyaratkan pengawas itu harus tes antigen. Tetapi hanya mensyaratkan bahwa kondisinya sehat, tidak sakit dan tidak demam. Terutama itu. Iya. Itu ya Bu ya. Jadi Pak Udi, leres. Terus napa malih niki tentang kepengawasan. Saya lagi Pak Udi, Bung Haripa. Oke, Pak Sro. Sama kaitannya dengan kepengawasan. Untuk barangkali nanti kalau dibutuhkan untuk pelaporan itu kan saya yakin ada dokumen-dokumen atau berkas yang harus dipersiapkan oleh sekolah. Nah, sejauh yang kami tahu, kami belum mendapatkan kira-kira apa yang perlu kami persiapkan untuk dokumentasi atau arsip yang kaitannya dengan kepengawasan. Mohon petunjuknya, Bapak Ibu. Terima kasih. Bung Haripa mendapatkan informasi tentang dokumen itu pada saat Pak Udi, kalau dokumen itu tentu akan menjadi persyaratan di dalam SPJ. Jadi ini karena kalau laporan dokumen ke KTD untuk kegiatan KSN kelihatannya tidak Pak, karena yang diminta Bu Amel kemarin hanya daftar pengawas sama yang sudah saya linkkan melalui Bitly itu sudah saya sampaikan ke Bu Amel. Jumlah sekolah, penanggung jawab, proktor, semua itu sudah ada di dalam shop yang sudah saya kirim. Tetapi dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan. Secara rinci, jadi kita mengeluarkan konsumsi itu tentu jadwal kegiatan dan presensi itu jelas untuk mendampingi SPJ konsumsi. Untuk transport jelas di sini kaitannya dengan SPPD dan surat tugas. Untuk uang harian itu dilengkapi dengan surat tugas. Tetapi jika Bapak Ibu nanti akan meng-SPJ-kan misalnya rapat koordinasi, ya tidak masalah. Yang jelas di rapat koordinasi itu jika ada konsumsi maka dilengkapi dengan notulen. Jika konsumsi kegiatan pelatihan maka di sini diikuti dengan jurnal kegiatan dan presensi siswa, kehadiran siswa itu. Jadi yang jelas untuk administrasi ini yang kita butuhkan untuk SPJ. Sedangkan untuk administrasi yang dibutuhkan untuk KCD ini secara keseluruhan sudah kami kirim Pak Udi, laporan siapa proktor, penanggung jawab, teknisi, pengawas, itu sudah kami kirim. Itu Pak Asro, Pak Udi. Oke, terima kasih Bu. Baik, menguatkan, menegaskan dari yang siapa Bu Haripa, intinya bahwa silakan sekolah memenuhi kebutuhan administratif, mendaftar hadir dan sebagainya, ini sesuai dengan kebutuhan sekolah, baik kebutuhan SPJ maupun kebutuhan administrasi di sekolah, bukti kegiatan. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak ada berkas lain yang sekiranya dibutuhkan untuk pelaporan, saya kira itu karena online. Tapi Pak Asro bagus karena ini memperjelas kita apa yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada? Bu Muli tanya lagi. Bu Muli silakan. Iya, terima kasih. Kaitannya dengan prokes Pak Udi, apakah satuan pendidikan perlu membuat surat kepada itu loh Pak yang kemarin kepada Satgas COVID? Oh tidak Bu. Kalau pertemuan ini saya kira tidak perlu. Tidak perlu karena ini nanti malah kalau jangan ngirimkan terus nanti Satgas tidak setuju ya repot lagi. Jadi tidak. Yang penting prokes ya. Nah, yang penting prokes nanti tetap ditembak yang datang, tembak tangan atau batu itu. Ya. Nah, kemudian cuci tangan dipastikan memang dan hand sanitizer saya kira itu. Iya Pak Udi. Cukup Pak Udi, terima kasih Pak Udi. Oke, wonten malih? Ya mungkin hanya saling mengingatkan saja ya Pak Udi, karena
ini sifatnya kompetisi. Kemarin disampaikan dari Rakor Provinsi bahwa terjadinya gangguan teknis dan lain-lain itu merupakan risiko sekolah. Artinya kan seandainya terjadi masalah teknis di sekolah itu tidak akan ada toleransi kan gitu. Maka ya memang kita harus berupaya untuk mengkondisikan ini secara teknik kondisi sekolah masing-masing. Jadi terutama dipastikan bagaimana agar aliran listriknya ini tidak terhambat. Kalau memang sekiranya diperlukan ya perlu ada menyewa genset atau yang lain, dan tentu saja itu termasuk di dalam anggaran penyelenggaraan seperti kalau kita UN gitu Pak Udi. Oke. Betul Bu Ida mengingatkan kita awas antisipasi kalau listrik mati. Ya, jadi kita siapkan genset atau diesel itu. Ya. Terus oh ya, saya juga teringat begini. Bapak Ibu tolong begini. Apapun yang terjadi di sekolah itu nanti tolong seperti di UN ya, bahwa tadi tugas pengawas itu tidak semata-mata mengawasi jalannya kompetisi itu berlangsung secara jujur atau tidak, tetapi lebih dari itu membantu gitu. Sehingga kita pesankan juga jangan sampai kalau ada hal-hal yang ganjil sekiranya itu dikomunikasikan dengan pihak luar. Itu jangan sampai. Media misalnya jangan. Tetap sampaikan kepada penanggung jawab sekolah. Ya, kalau ada sesuatu yang dirasa kurang tepat, janggal, dan dikomunikasikan kepada kami, ya, pengurusan KKS nanti kami bisa berkomunikasi. Tapi yang utama sampaikan kepada pengelola sekolah dulu, supaya nanti tidak menjadi bahan konsumsi publik dan gitu ya. Itu kita sepakati itu. Kemudian mengingatkan kepada sekolah-sekolah juga bahwa kegiatan ini juga perlu didokumentasikan dalam bentuk gambar, sehingga silakan di foto-foto itu, kemudian cari foto-foto yang betul-betul menunjukkan bahwa ini memenuhi protokol kesehatan. Jangan angle foto yang mungkin kurang tepat itu. Kemudian yang terakhir, jangan sampai pengawas itu memotret sesuatu yang janggal atau yang kurang tepat kemudian diupload ke medsos. Itu jangan sampai, nanti malah menimbulkan masalah. Soalnya kan zaman sekarang ini orang sering-sering memotret terus dijadikan status. Ini kan repot itu. Misalnya ada anak anak peserta KSN tertidur di foto, ini kan yang jadi perkara sih. Atau kepala sekolah yang ngantuk di foto, ini kan repot sih. Nah itu ya. Jadi saya kira itu perlu teman-teman ya. Baik, selanjutnya masih ada kurang 5 menit, ini jam 10. Nanti pertemuan ini akan berakhir. Pakaian seragam gitu Bapak Ibu. Seragam siswa mengenakan seragam. Nah ini secara nasional ini sah ini, kecuali kalau kemarin-kemarin ada siswa yang masuk sih mesti orang ambil seragam. Ini pengawas pakai seragam sekolah hari itu, gitu ya. Oke, gitu. Terima kasih diingatkan Bida. Masih ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Oke Pak, saya rasa cukup. Nanti untuk standar pengawasan nanti saya tak mencoba berkomunikasi dengan Pak Udi dulu. Baik. Pak, saya beri kesempatan ke Pak Tafrikan mewakili teman-teman MA. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Secara garis besar setuju Sedoyo. Terima kasih. Insya Allah kami koordinasikan dengan teman-teman di Madrasah Aliyah. Dan kami mendukung. Kemudian intinya seluruh kegiatan ini memang harus dijaga demi anak kita, Bapak. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari MA semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bahwa saya mungkin dengan segala keterbatasan tidak bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Ya, untuk itu saya minta maaf. Dan juga teman-teman semuanya, kiranya kalau sudah cukup maka pertemuan ini bisa kita akhiri. Selanjutnya jika ada hal-hal yang kiranya perlu kita bahas, perlu ditanyakan, nanti bisa dikomunikasikan lewat media yang ada. Baik. Demikian teman-teman semuanya, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang beragama Islam saya antarkan dengan baca hamdalah. Mari saya antarkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ngaripah cucuk, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Mungkin